Sepeda MTB cakep yang cocok untuk memenuhi hobi sesaat kalian. Yuk kita bahas. Assalamualaikum teman-teman, gimana? Masih pada sehat? Dan seperti biasa, dalam rangka males ngedesain rumah ya, setelah di video sebelumnya sempat bahas tentang sepeda lipat eksotik, kali ini masih dari brand yang sama, eksotik. Saya coba bahas atau review sedikit saja tentang sepeda MTB-nya, yaitu eksotik ET2612. Ini ukurannya 27,5, jadi cukup besar. Dan apa saja yang kita peroleh jika kita beli sepeda ini, fitur-fiturnya, yuk kita bahas dari depan dulu. Yang pertama di area setang, ini yang sudah terlihat, dimana untuk tuas remnya menggunakan merek dari eksotik. Ini sudah alloy, bahannya alloy. Kemudian untuk shifter depan maupun belakang ini menggunakan produk dari Vertex, yaitu Vertex A3. Kemudian handlebarnya ini atau setangnya ini cukup lebar, bisa dilihat cukup lebar dengan ukuran sekitar 740 mm. Kita juga dapat reflektor depan berwarna putih, sama seperti tadi, tuas dari eksotik, kemudian shifter dari Vertex A3. Oke, kita turun ke bawah. Untuk suspensi, ini yang mungkin subjektif, tapi saya suka warnanya ini gelap ya, hitam, dan di harga yang cukup terjangkau, eksotik ET2612 ini sudah dapat lockout ya, suspensinya bisa di lock di sini. Untuk travelnya ini sekitar 120 mili. Kemudian untuk di bagian bawah, disc brake-nya berukuran 160 mm. Depan belakang rodanya sudah quick release ya, sangat umum untuk sepeda-sepeda zaman sekarang. Nah, ini untuk pengeremannya dari eksotik, tentunya masih mekanis, belum hidrolik ya. Sementara untuk ban sendiri agak kelihatan ya. Nah, ini ukurannya 27,5 kali 2,3, depan belakang sama. Oke, kita lanjut ke framenya. Framenya ini sudah berbahan alloy dan bisa dilihat di sini sudah inner cable ya, jadi lebih rapi. Untuk sistem kabelnya itu masuk ke dalam rangka yang menerus ke bawah dan keluar lagi di bagian bawah sini. Oke, untuk pedalnya biasa saja, bahannya plastik. Kemudian untuk seat postnya ukurannya 30,9 dengan panjang sekitar 350 mm. Di sini ada dapat reflektor belakang warna merah. Kemudian sadelnya ini dari eksotik, modelnya cukup oke, dan ini cukup tebal ya teman-teman, cukup empuk, jadi cukup nyaman saat dikendarai, saat goes. Lanjut ke belakang, di sini dapat standar samping, agak ke belakang posisinya, dekat disc brake. Nah, ini disc brake-nya sama yang depan, ukurannya sama 160, kemudian sama juga, masih dari eksotik mekanik. Ini tuas untuk quick release-nya yang bagian belakang. Kemudian coba kita geser ke sisi sebaliknya. Oke, nah di sini kita bahas RD-nya dulu, dari brand Vertex ya, dari Vertex. Untuk sprocketnya ini ada 8 speed, mulai dari 13T sampai 30
2T kalau tidak salah saya. Masih ulir tentunya. Kemudian FD nya juga ini dari Vertex. Untuk centering yang depan ini ada 2, berukuran berapa ya, saya lupa. Coba nanti cek sendiri ya di spesifikasi. Nah, framenya ini ukurannya 17 inch ya, 17 inch medium. Ini serinya ET2612. Oke, kita lihat di area stang dari sisi belakang. Ini penanda posisi untuk rantai di gearnya. Ini untuk RD nya ya, sprocket belakangnya ada 1-8, 8 speed. Dan yang FD nya dia punya 2 speed. Oke, mungkin saya akan menjelaskan hal-hal yang saya suka dari sepeda ini. Yang pertama tentu dari warnanya sendiri. Ini mungkin selera, tapi menurut saya kok warnanya ini cakep ya. Jadi agak abu-abu bercampur dengan warna hitam yang doff. Jadi tampilannya agak keren gitu kalau menurut saya. Kemudian yang saya suka lagi juga di harga segitu sudah dapat suspensi yang bisa di lock. Ini tentu cukup bagus untuk harganya. Dan ya, yang lain seperti sepeda pada umumnya di harga segitu. Oke, untuk harganya sendiri kalau saya sempat cek di toko fisik yang ada di kota saya, di kota Mojokerto, itu berkisar antara 2 juta lah, 2 juta, 2,1. Tentunya masing-masing daerah dan masing-masing toko bisa berbeda. Tapi kalau untuk saya, ini kebetulan saya beli dapat second, dapat di angka ya mendekati 1 juta lah. Bisa dibilang saya cukup beruntung karena dengan harga hampir 40% lebih murah dari baru, kondisinya bisa saya bilang ini masih 95%, sangat-sangat oke lah. Belum ada baret yang terlalu gimana-gimana ya. Oke, mungkin cukup itu dulu, nggak perlu lama-lama karena saya bukan expert juga di bidang sepeda. Hanya ingin berbagi aja tentang hobi baru saya ya. Belakangan ini suka bersepeda, akhirnya saya beli sepeda dan ingin berbagi. Gimana sih kalau pemula itu mereview atau merasakan fitur-fitur dari sepeda itu sendiri. Ya, sampai di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap jaga kondisi ya teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.